Halo, shalom guys. Jumpa lagi dengan gua Daniel di channel ini dan ya ini vlog gua yang keempat. Sorry kalau kemarin-kemarin gua agak sibuk untuk ngevlog dan ya hari ini kita mulai lagi untuk vlog di hari ini. Vlog yang keempat, guys. Wow, amazing, luar biasa. Gue nggak nyangka lo bisa bikin vlog 4 kali ini, meskipun belum sampai daily vlog ya, 4 hari berturut-turut. Tapi ya puji Tuhan, bukan karena kuat gak hebat bisa dan mampu gue, karena emang sebenarnya awalnya memang dipaksa juga gitu kan. Tapi ternyata menurut gue ini sesuatu hal yang bagus juga. Jadi setiap kali gue dapat sesuatu ya mungkin gue bisa bagiin share di sini, karena biasanya gue catat gitu, gue tulis, gue catat, dan ternyata dibikin seperti ini lebih ngehemat waktu gue untuk menyatat juga gitu. Dan uh, ketika gue mengabadikannya melalui video, dan di sini gue juga membicarakannya, gue recording juga apa yang gue bicarakan, bukan hanya suara tapi juga visual juga, dan gue juga menyampaikannya juga. Jadi itu lebih, ya gue sekaligus juga gue menyampaikan, sekaligus juga gue juga belajar juga, akhirnya ingat juga gitu. Kan ada orang yang dia mengajar, dia belajarnya dengan cara mengajarkan ulang. Nah, mungkin itu salah satu metode yang cocok juga gitu buat gue pribadi gitu. Jadi secara tidak langsung apa yang gue sharekan melalui vlog ini, yaitu juga jadi buat gue juga gitu, buat gue juga. Akhirnya gue jadi lebih ingat juga apa yang pernah gue omongkan, apa yang pernah gue sharingkan, video-video yang pernah gue bikin vlog gitu ya. Apa yang pernah gue dapat, perenungan apa yang gue dapat, rema apa yang gue dapat, itu jadi semakin membekas gitu buat ke guanya, karena gue menyampaikannya sendiri dan gue recording juga. Jadi satu saat gue pengen putar ya gue tinggal putar lagi. Nah, tentang daily vlog ini, sekarang yang udah yang keempat, jujur aja awalnya gue pikir bahwa gue kalau orangnya apa istilahnya ya, kalau bikin sesuatu itu memang nggak mau setengah-setengah sih memang gitu. Jadi gue udah pasti kepikir, wah ini ntar gue edit gini ya. Sudah kepikiran, tapi akhirnya malah jadi pusing sendiri gitu guys gitu. Karena terlalu banyak yang belum jalan, tapi udah terlalu banyak, antara ini dibikin gini, dibikin segala macem. Editing, karena gue pernah bikin sesuatu dan editingnya itu ribet gitu ya. Bikin video, editing yang paling banyak tuh, yang paling lama tuh di editingnya, karena gue pengen memang itu perfect. Nah, dengan dibikin yuk tiap hari produce minimal 1 videos per day, daily, itu mau nggak mau jadi ya udah yang penting bikin gitu. Dan itu satu hal yang positif juga gitu, artinya done is better than perfect gitu. Yang penting lakuin aja, yang penting jalanin aja. Itu yang gue dapat ya dari beberapa hari bikin video ini. Yang penting jalanin, yang penting lakuin. Kita nanti sempurnakan sambil berjalan. Jadi bukan sempurnain dulu di awal terus baru jalan, tapi kita jalan aja dulu, nanti sambil sempurnain sambil berjalan. Oh, itu sesuatu yang baru sih yang gue dapat gitu dalam produce daily vlog seperti ini. Oke. Nah, yang mau gue sharingkan adalah dalam hari-hari ini ya. Oke, ini baru 4 menit. Waktu
waktunya nggak tadi gue lihat sedikit timernya guys, jadi tadi sempat nggak kebaca. Kemarin ini ya gue sekarang masih baca di ulangan ya, sekarang udah masuk ke ulangan. Oke, nah sebenarnya ini perenungan dari kemarin ya, ketika bangsa Israel coba untuk masuk ke tanah Kanaan, kan diutus 12 pengintai itu ya oleh Musa untuk memata-matai bangsa Israel. 10 orang mengatakan, itu dia memang sih bagus, susu madunya berlimpah, cuman itu orang-orangnya pada makan orang gitu ya. Terus orangnya tinggi-tinggi, perawak kita mah ada apa tuh, cuman belalang doang di hadapan mereka gitu. Tapi hanya 2 orang yang berdiri teguh yang bilang, enggak, ini Tuhan itu udah menyerahkan tanah itu buat kita, udah maju. Nah, akhirnya ya mereka dalam bahasa Inggrisnya rebellion gitu di hadapan Tuhan. Udah nggak mau masuk itu bangsanya kuat-kuat, kita mah pasti kalah. Padahal itu udah Tuhan suruh, udah masuk, gue udah serahin itu semua sama kalian, untuk kalian tumpas, untuk kalian kuasain. Nah, yang mau gue dapat, yang mau gue sharing di sini, apa yang gue dapat adalah itu sebenarnya sama apa yang terjadi di kehidupan gue guys kemarin ini. Jadi memang setelah pulang dari Taiwan, bahkan 1 tahun sebelumnya ketika gue masih di Taiwan, ketika gue berulang tahun di usia ke-26, waktu gue di Taiwan, gue minta Tuhan apa nih gitu ya. Tuhan ngasih janji firman Tuhan untuk gue, yaitu di Yoel, yang isinya adalah, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya habis dimakan oleh belalang pelahap. Ya, belalang pindahan, belalang pelompat. Dan disitu gue bilang amin. Nah, di tahun ini gue sebelumnya belum pernah kuliah, dan tahun ini dengan caranya Tuhan, dengan begitu banyak hal yang terjadi di tahun ini, di tahun 2020, puji Tuhan hari ini gue bisa kuliah. Nah, ketika gue balik dari sana, memang yang gue dapat adalah perubahan akal budi. Itu di Roma 12 ayat 2, itu berubahlah kamu dalam pembaharuan budi, artinya ya lu balik belajar gitu. Nah, tapi hasrat gue dulu gue pernah sempat berbisnis ya guys. Gue pernah sempat bisnis tapi akhirnya gagal. Nah, selama di Taiwan dan selama menjelang pulang dari Taiwan ke Indo 1 tahun ini, itu hasrat itu ada lagi gitu, hasrat itu muncul lagi. Nah, jadi memang sebelumnya waktu pas awal gue balik, ada satu hal yang apa istilahnya ya, tertanam di hati gue kalau kuliah gue pengen sambil coba bisnis gitu. Dan kalaupun nanti gue udah lulus, ya gue nggak tahu ketika nanti gue lulus Tuhan mau bawa gue kemana. Cuman yang tergerak di hati gue, karena usia gue untuk setelah kuliah ini 27, dan kemungkinan nanti lulus umur 30-an atau 31 gitu ya. Kalau memang 4 tahun, kalau memang bisa 3,5 tahun, berarti di umur 30 nanti. Peluangnya untuk dapat pekerjaan cukup, tantangannya cukup banyak, karena gue kalah dari segi usia meskipun gue menang di pengalaman. Jadi gue ada pemikiran, ya udah gue bisnis. Nah, hasrat itu tuh ada gitu, muncul lagi, dan gue sempat udah deh Tuhan, gue nggak mau balik lagi ke bisnis gitu. Gue cukup deh, gue salah dulu, gue gagal, udah deh gitu.
gue kayaknya nggak bisa gitu, gue kayaknya nggak terlahir untuk jadi pedagang gitu. Gue kayaknya nggak berbakat buat dagang, gue kayaknya nggak berbakat buat jualan deh kayaknya. Deh gue nyerah deh, udah jangan nyuruh gue lagi ke bisnis lagi deh gitu ya. Tapi ya itu semakin kuat, dan bahkan gue sampai ada satu ayat yang berbunyi yang cukup kencang. Itu di Amsal ya, bunyinya 7 kali orang benar itu jatuh namun ia bangkit kembali. 7 kali orang benar itu jatuh bangkit kembali. Nah itu jujur aja sih, itu keras banget gitu, berbunyi gitu di hati gue. Nah sampai suatu titik akhirnya gue sempat untuk coba dalam tanda kutip mengingkari panggilan gue gitu. Dan gue mendingan nyari kerja aja gitu. Gue nyari kerja, gue sambil kerja, sambil kuliah, sambil kerja. Akhirnya bapak ibu, saudara kekasih guys, kerja gue off. Gue seumur-umur belum pernah di off kan, belum pernah. Tapi kemarin ini gue di off kan guys, luar biasa. Gue di off kan dari tempat kerja gue ketika gue sempat diterima di salah satu perbankan di Bandung, dan akhirnya gue kuliah. Nah memang ketika awal gue kuliah gue masih menyesuaikan adaptasi ya, karena gue juga baru pertama kali masuk ke dunia kampus setelah terakhir 2011 gue lulus SMA. Jadi ada banyak yang kayak brainstorming lagi, gue masuk dunia pendidikan lagi gimana adaptasinya gitu ya. Dan memang benar tugas-tugasnya lumayan juga banyak gitu. Nah ketika gue mau mulai usaha, oke deh gue coba jalanin lagi nih, gue coba bisnis lagi, karena memang udah ada rencana juga gitu di otak gue, udah ada rencana juga gitu. Oh ya udah gue mau coba jalanin lagi, karena nggak menyita banyak waktu juga gitu kalau untuk jualan atau bisnis online gitu. Nah posisinya adalah gue nggak punya penghasilan karena gue diberhentiin dari kerja. Kebayang gak? Artinya ini resikonya gede banget. Iya kalau jalan, kalau kagak. Dan gue jalanin ini, gue nggak bisa di rumah, gue harus di luar rumah. Kenapa? Karena kalau di rumah bukan berarti nyokap bokap gue ngelarang, cuma memang bokap nyokap gue memfokuskan gue untuk fokus ke pendidikan, fokus ke kuliah gitu. Jadi gue nggak mungkin untuk jalanin bisnis ini di rumah. Dan yang kedua memang karena dulunya gue pernah gagal, jadi bokap nyokap gue agak dalam tanda kutip agak sarkas gitu, agak negatif ketika gue mau coba bisnis, gue mau coba jualan lagi. Lu kan dulu udah pernah gagal gitu. Meskipun untuk faktor gagalnya sih nggak terlalu diperhitungkan lah, cuman yang pasti yang perasa banget yang nomor satu itu lu kan tujuan balik mau kuliah. Nah itu dia gengs gitu. Dan memang pas gue balik pun, pas gue jalanin pak, ketika gue kerja, gue nggak damai sejahtera di tempat kerjaan gue itu sebenarnya. Gue cuman ya udah ya gue kerja terus gue kuliah, tapi akhirnya ya nggak bisa ngebaginya juga, dan akhirnya gue di offin juga. Gue baru seumur gue di offin, bener di cut baru sebulan, belum nyampe sebulan malah sudah di cut guys. Nah ketika gue di cut dan gue posisi sudah stay di luar rumah gitu, di luar kota itu di Bandung, otomatis gue tinggal survive, bertahan hidup dengan tabungan gue gitu, tanpa pemasukan. Dan
Dan di situ gue bener-bener jujur aja, gue bingung, overthinking gue main banget. Itu salah satu penyakit gue ya, overthinking gue. Dalam kondisi seperti itu gue ada Tuhan serasa ngomong, Roh Kudus ngegerakin, udah ayo jalanin, ayo mulai. Tapi di situ pikiran gue benar-benar bermain, artinya yaitu logika lah. Logika gue benar-benar bermain gitu, dalam arti iya kalau jalan, iya kalau berhasil, kalau kagak udah mah gue nggak dapat pemasukan gitu, misalkan dari orang tua cuman buat bayar semester doang waktu kemarin. Untuk bulanannya gue udah ngomong, gue gak usah lah bulanan, gue udah ada kerjaan gitu kan. Masa sekarang jadi minta gitu? Ya sebenarnya kalau minta pun nggak apa-apa gitu, sebenarnya dikasih. Nah, cuma pada saat itu benar-benar otak gue mikir keras luar biasa, gue overthinking, dan mentor gue menyaranin udah balik lagi aja, kan kuliahnya masih online kan, balik lagi aja, kalau kamu nggak ada kerjaan ya ngapain stay di Bandung. Iya juga, nggak salah. Cuman setelah gue doain, ya udah deh, gue coba doain dulu. Itu benar-benar overthinking gue itu benar-benar main antara maju, tetap stay di Bandung dengan kondisi gak ada pemasukan gitu ya. Dan juga harus ngapain gitu, gue nggak tahu. Mau bisnis, modalnya ada, tabungan gue, tapi kalau gue pakai, kalau jalan, kalau kagak gitu kan, artinya gue nggak ada pegangan sama sekali gitu. Gue harus gimana, gue nggak tahu. Nah, di situ ketika gue doa, gue dapat satu hal, ayat yang aku menawan segala pikiranku di bawah kaki Kristus. Aku menawan segala pikiran, aku menawan segala kondisi, aku menawan segala pikiran, pertimbangan di bawah kaki Kristus. Nah, ketika gue dapat ayat itu, overthinking gue, puji Tuhan, hilang. Ketika overthinking gue hilang, gue mulai ya ngobrol sama bokap nyokap segala macam, gimana kabarnya, tanpa gue minta. Puji Tuhan, ini keren sih, tanpa gue minta. Bokap nyokap bilang, untuk bulan depan kosan sama biaya hidup kamu di Bandung, nanti gak usah pusing, nanti mami papi kirim. Itu guys, begitu itu gue belum minta, itu padahal gue nggak minta. Gila, ternyata benar Tuhan tahu banget ya apa yang kita butuhin gitu, apa yang kita perluin, padahal gue belum minta. Gue sampai ngomong sama Mami, ya makasih loh Mi, Daniel tadinya sih dia mau minta gitu, cuman ya makasih lah gitu buat pengertiannya. Ya gue ngucap syukur banget sama Tuhan gitu. Gue tanpa gue minta, ya Tuhan nyukupin segala kebutuhan gue gitu kan. Itu luar biasa banget. Nah, itu jadi yang neguhin gue, oh berarti ini ya sebenarnya dari awal gue pulang, dari awal gue balik, gue terus minta tanda gitu ya. Oke Tuhan, kalau emang ini jalan kau, tanda, gue minta tanda gini, emang kejadian terus gitu. Nah, ketika kemarin ini jujur aja, antara mau jalanin lagi bisnis, ragunya adalah yaitu tadi, iya kalau jalan, kalau kagak udah emang gak ada pemasukan, tabungan terkuras habis semua, asik, istilahnya nggak ada jaminan, nggak ada kalau misalkan jalan ya syukur, kalau jalan, kalau kagak udah habis semua gitu, sedangkan harus survive gitu. Puji Tuhannya orang tua kirim, dan gue juga
ya mungkin karena memang sebenarnya overthinking itu ya, penyakit overthinking itu yang akhirnya nutup pikiran gue, padahal sebenarnya Tuhan udah buka banyak banget saluran berkat gitu. Gue dari ngajarin musik gue dapat gitu di gereja gue di dekat rumah gitu, dan lain-lain gitu. Tuhan buka saluran berkat, jalan berkat. Nah, balik lagi yang tentang Kanaan tadi ya. Nah, ketika waktu kemarin gue Tuhan suruh, ayo bisnis jalanin, dan gue nggak mau gitu, bukan nggak mau ya, tapi lebih ke nanti ini kalau gagal gimana gitu. Gue lebih milih kemarin tuh, lebih milih aman gitu, artinya diem di zona aman, maju kagak pokoknya bertahan weh gitu, berzona bertahan, main bertahan aja. Tabungan yang ada sekarang gue irit-irit buat sehari-hari. Nah, ketika gue dapat ayat itu dan ketika gue baca ya tentang itu adalah tim Israel tuh rebel gitu, memberontak di hadapan Tuhan, itu kena banget sih gue ngerasa kayaknya gue lagi ngeberontak nih di hadapan Tuhan, bukan kayaknya ya, memang gitu. Karena di Roma 12 ayat 2 bilang apa yang baik, apa yang berkenan dan apa yang sempurna di mata Tuhan. Antara kita melakukan yang gak baik, dosa, ya katakanlah dosa, apalah lu sebut, kita bisa sebut apapun lah, mau yang mulai dari membunuh, mencuri, berzina, masturbasi, segala macam, seks bebas, ngedrugs, ngerusak diri sendiri, itu kita udah tahu lah, itu nggak baik gitu. Tapi yang level yang berikutnya, apa yang baik, apa yang berkenan. Nah, kalau udah kita tahu nih, Tuhan pengen kita lakuin ini, tapi nggak kita lakuin, itu udah rebel ternyata. Nah, hari-hari ini tuh gue lagi dibawa sama Tuhan untuk naik level. Bukan cuman lu tahu apa yang baik, apa yang nggak baik, terus lu lakuin yang baik, tapi naik level, apa yang berkenan. Apa yang berkenan di hadapan Tuhan, apa yang Tuhan mau, ya lu lakuin, apapun resikonya gitu, lu lakuin. Kalau Tuhan suruh A, ya lu lakuin. Antara A sama B, kalau dua-duanya baik, tapi Tuhan lebih prefer ke A, ya lu lakuin A, itu yang berkenan. Dan terakhir, level yang tertingginya yaitu apa yang sempurna gitu. Tapi ya itu tadi, gue ngerasa gue lagi dibawa untuk kayak apa yang baik, nah apa yang berkenan, mencari perkenanan Tuhan, cari perkenanan Tuhan. Nah, terus yang kedua, di mata Tuhan nggak ada istilah main aman. Itu yang kerasa banget sih sama gue kemarin pas ya gue lagi overthinking banget gitu ya. Ini gimana gitu kan, tabungan gue cuma segini, gue udah gak ada pemasukan dari kerjaan juga gitu kan. Terus gue udah ngomong sama nyokap udah cuman buat makan ngokos mah gue bisa sendiri. Itu benar sih kesombongan gue memang. Gue cuma minta uang semesterannya doang ya, kesombongan gue memang sih itu. Padahal bokap nyokap udah nyediain, padahal Tuhan udah menyediain buat gue segala keperluan gue untuk ya pendidikan gue, kuliah gue di Bandung untuk selama 4 tahun ke depan, itu udah Tuhan siapin guys, luar biasa. Tapi guanya sosokan. Tuhan udah nyiapin lewat kedua orang tua gue bersyukur gitu. Nah, di hadapan Tuhan, ketika lu main aman, itu udah gak berkenan, dan itu jatuhnya udah dosa. Gue sempat ketika gue
ini gue dapat ketika ya gue lagi overthinking banget. Gue ngomong sama Tuhan, udahlah gue nggak mau lah gitu, gue nggak mau bisnis, resikonya gede. Iya kalau jalan, kalau nggak gimana. Terus yang kedua, uh, di ya yang masih mending lah daripada gue balik lagi ke yang dulu, kasarnya gitu, balik ke kehidupan gue yang lama. Masih mending gue main aman, bertahan. Tiba-tiba suara Tuhan ngomong, di harapan gue main aman sama lu ngelakuin kejahatan itu sama. Lu nggak ngelakuin apa yang gue mau sama lu melakukan dosa atau balik lagi ke kehidupan lu yang lama, itu sama, dosa, guys. Lu main aman, lu nggak ikutin, nggak turutin apa jadi kehendak Tuhan, apa jadi perkenanan Tuhan, lu main aman, dosa. Terus gue dapat ayatnya, yaitu di ayat hafalan buku peneguhan dulu, di yang barang siapa memikul salibnya dan barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saat kita udah mutusin untuk ikut Tuhan pun, itu kita udah bukan main aman. Karena kalau kita mau main aman bagi dunia dalam tanda kutip gitu ya lu jalan di dalam dunia pun itu udah dalam tanda petik aman, main aman. Tapi ketika lu ngikut Tuhan, lu bukan main aman gitu. Nah ini ternyata ini juga dikuatkan ketika gue dengar sharing salah satu hamba Tuhan juga, gue lupa ya, di Instagram atau di YouTube, yang dia bilang juga hal yang sama tentang main aman tuh nggak ada gitu di dalam kamusnya Tuhan. Main aman, main berada di zona aman, nggak ada gitu. Zonanya Tuhan tuh ya bukan zona aman atau bukan zona nyaman bahkan, tapi zonanya tuh ya bertumbuh gitu. Kalau ada dalam zona bertumbuh, ya lu pasti di luar zona aman atau di luar zona nyaman. Kalau ada di zona aman atau zona nyaman, ya lu nggak ada di dalam zona pertumbuhan gitu. Jadi itu yang kerasa banget gitu ya sama gue kemarin di zona aman itu. Pas kemarin gue main bertahan, udah survive aja, gue irit-irit, makin jadi overthinking gue gitu kan. Tapi ketika gue doa, gue bergumul, dan gue dapat ayat, aku melawan segala pikiran di bawah kaki Kristus. Puji Tuhan, jalan kebuka. Orang tua gue tiba-tiba udah kirim duit gitu, karena tahu gue udah gak kerja, padahal gue belum ngomong gitu. Dan padahal gue di tabungan gue pun sebenarnya masih ada gitu. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan tahu apa yang gue butuhkan, Tuhan tahu apa yang gue perlukan, dan Tuhan udah nyukupin segala kebutuhan gue untuk 3,5 tahun sampai 4 tahun ke depan, sampai gue nanti lulus wisuda pun Tuhan udah mencukupi segala kebutuhan gue. Itu puji Tuhan gitu. Bukan karena keluarga gue hebat bisa, gue sekarang dalam doa gue ya, gue selalu tadinya ini cuma jadi slogan ya, kata-kata bukan dengan kuat gue hebat bisa dan mampuku Tuhan. Itu tadinya cuman sekedar dibuat, tapi sekarang bener loh, artinya bukan pakai pikiran gue gitu, bukan pakai logika gue gitu, bukan pakai kemampuan otak gue gitu, bisa gue, mampu gue, no. Tapi sungguh semua semata-mata karena anugerah Tuhan aja. So tentang pikiran ini juga gue sempat kemarin, mungkin ini kayaknya kepanjangan videonya, mungkin nanti akan gue bagi dalam 2 part ya guys. Tentang pikiran ya, tentang pikiran kemarin
gue dapet di Kejadian. Waktu awal-awal kemarin gue baca kitab Kejadian waktu awal. Ini lucu sih, ini menarik. Di Kejadian 1, ketika Tuhan pertama kali menciptakan manusia pertama, yaitu Adam, ya. Pekerjaan manusia pertama di dunia ini tuh apa sih? Pekerjaan manusia pertama nggak nyangkul, bukan nyangkul, bukan berburu. Ya, berburu baru ada ketika di keturunannya Adam ya. Tapi pekerjaan manusia pertama tuh bukan bertani, bukan mengusahakan tanah, bukan berburu, guys. Cuma namain hewan. Lu sini, wah, lumba-lumba, ini lu nanti lumba-lumba, lu nanti hidupnya di air lo. Oh, lu dinosaurus. Oh, lu capung. Lu singa nih. Wah, ini singa nih. Lalu baik-baik lu ya, lu ntar jadi raja hutan lu. Udah, kerjaannya kayak gitu. Tenang. Tau enggak? Berfirman, berkuasalah kamu atas binatang, di darat, di laut, di udara, semuanya. Nah, kerjaan dia udah cuma kayak gitu doang, guys. Kenapa? Karena dia di dalam hadirat Tuhan. Dia di dalam Taman Eden, dia dalam hadirat Tuhan. Dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dia gak pusing gitu, besok mau makan apa ya, nanti besok gue makan apa ya, masa makan buah terus. Nggak ada kepikiran kayak gitu. Besok gue makan apa ya, nanti besok lusa gue tidurnya di mana ya. Nggak ada cerita kayak gitu. Nah, dia berjalan bersama dengan Tuhan di dalam hadirat Tuhan, dalam Taman Eden, di dalam tamannya Tuhan. Dia berjalan bersama dengan Tuhan. Itu sebelum makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Nah, begitu makan, apa yang terjadi? Dia tahu tuh. Oh, dia telanjang. Dia tahu, derap langkah Tuhan, takut. Ya. Jadi ketakutan itu muncul, pikiran, overthinking ya, termasuk gue kemarin ini. Dan gue bertobat, dan hari ini benar-benar gue terus bertobat tentang hal itu. Overthinking lah, takut lah, ya, khawatir lah. Itu karena ya itu tadi. Kalau misalkan lu ngerasa gue belum pernah bikin dosa misalkan gitu ya, gue mau hidupnya lempeng-lempeng aja dari dulu gitu misalkan, lu udah takut, udah khawatir gitu, udah dosa. Kenapa lu bisa takut? Kenapa lu bisa khawatir? Karena dulu nenek moyang lu ya itu tadi makan buah pengetahuan baik dan yang buruk. Jadi mikirnya kepanjangan, nanti ini gimana, nanti kalau kayak gini gimana, karena udah bisa ngebaca, tahu mana yang baik, mana yang buruk. Sedangkan ketika Adam ada di dalam Taman Eden, dia cuma di drive sama Tuhan, walk with God. Ketika sebelum makan buah, dia cuma di drive sama Tuhan. Nih kamu namain ya, nih aku bawain semua binatang, kan kamu namain satu-satu. Kerjaannya cuma itu, nggak mikir. Bukan berarti nggak punya pola pikir, bukan berarti nggak punya akal budi, bukannya. Cuman ya istilahnya dia nggak pusing dengan penghidupannya gitu. Dia tahu Tuhan akan cukupkan. So itu tadi yang gue dapat. Ini juga tentang kejadian di awal penciptaan gitu ya, tentang Adam dan Hawa ini.
bahwa dulunya ya karena tidak makan buah. Nah, kenapa bisa akhirnya sekarang ada overthinking, stres, dan lain-lain? Ya itu tadi efek dari buah pengetahuan yang baik dan buruk tadi. Itu efek buah pengetahuan yang baik dan buruk bikin kita jadi takut, khawatir. Itu ya, besok makan apa? Ya itu jadi akhirnya jadi nggak percaya bahwa Tuhan menyertai gitu, bahwa Tuhan pasti buka jalan. Jadi akhirnya pakai logika. Nah, logika itu main. Nah, ketika logika itu main ketika ya itu tadi pas makan buah itu. Yang tadinya lu bisa lihat nggak ada takut-takutnya orang sama binatang, sama singa, sama ular, sama apapun gitu. Nggak ada takut sama beruang, nggak ada takut-takutnya. Begitu makan itu, segalanya jadi takut. Ketemu Tuhan pun yang tadinya biasa aja jadi takut. Takutnya bukan berarti takut hormat ya. Maksudnya gini, tadinya biasa aja. Lu bisa bayangin berjalan sama Tuhan bareng, kemana-mana bareng di Taman Eden, namain hewan-hewan bareng segala macam. Tapi pas udah makan buah itu jadi takut gitu, karena logikanya udah mulai jalan gitu. Nah, ketika gue dapet ayat aku menawan segala pikiran di bawah kaki Kristus, berbicara tentang mematikan keinginan daging, berbicara tentang kedagingan. Ternyata bukan cuma sekedar bicara tentang matiin kedagingan atau keinginan daging, tapi juga berbicara tentang matiin segala pemikiran-pemikiran logika, mematiin segala pemikiran-pemikiran rancangan-rancangan lo, mematiin juga segala pemikiran atau logika tentang prediksi-prediksi lo yang mungkin bahkan belum tentu kejadian gitu. Nanti kalau kayak gini gimana? Nanti kalau kayak gini mana? Kalau gini. Itu yang gue alamin ya. Itu yang gue rasain. Matiin kedagingan bukan cuma berbicara tentang matiin keinginan daging, tapi juga matiin ini. Bukan berarti lo jadi orang gila atau jadi orang stres, bukan. Nggak punya pikiran gitu, atau nggak punya otak gitu, atau nggak punya akal, bukan seperti itu. Tapi bagaimana lo matiin segala kekhawatiran lo, segala overthinking negatif atau segala macamnya, berpikir terlalu berlebihan, lu matiin, lu menawan di bawah kaki Kristus. Dan ada satu ayat lagi yang gue keinget banget, dan ini juga berbicara cukup keras gitu ya pada gue gitu. Ketika gue kemarin overthinking ini, seorang prajurit tidak pusing dengan kehidupan pribadinya. Lu bisa bayangin, itu ada di, gue nggak tahu, lupa ya, itu di Roma atau di mana, pokoknya surat Paulus yang nulis. Nanti gue akan cari, nanti gue akan tulis, diedit. Nah, lu bisa bayangin seorang prajurit udah siap gagah pakai senjata, pokoknya dia cuman tujuan dia dilatih untuk perang, dilatih untuk menjaga keamanan keutuhan bangsa, dilatih untuk perang, dilatih untuk hancurin musuh. Dia nggak pusing, dia nggak mikir besok makan apa ya, nanti anak istri gue gimana ya, di rumah baik-baik aja nggak ya, nanti gue dapat rumah nggak ya, nanti gue dapat mobil nggak ya. Nggak, dia cuma melakukan apa yang jenderalnya suruh, apa yang komandannya suruh. Serang, bertahan, hancurkan, kuasai. Dia nggak pusing masalah nanti gue dapat medali nggak ya, nanti kalau gue lakuin ini, gue nanti gue nanti dapat apa ya. Enggak, dia nggak mikir ke situ, dia cuma melakukan
apa yang komandannya suruh, apa yang jenderalnya suruh, apa yang panglimanya suruh. So itu yang berbicara keras banget gitu sama gue. Itu yang berbicara kenceng banget gitu sama gue. Dan jujur ayat yang nyembuhin gue banget ya itu, aku menawan segala pikiran di bawah kaki Kristus. Itu yang hari ini, puji Tuhan, gue menjadi manusia yang baru lagi gitu. Dalam arti bukan berarti kemarin gue jatuh lagi ke manusia lama, no, bukan. Tapi dari yang kemarin ini gue menjadi manusia yang baru. Karena setiap hari kita selalu baru, amin. Selalu berubah menjadi versi yang lebih baik, versi yang terbaik dari diri kita. Bukan kita yang mengerjakan, tapi Tuhan. Aku menawan segala pikiranku di bawah kaki Kristus. So, artinya hari ini bukan berarti gue gak punya pikiran ya guys. Bukan berarti gue jadi orang gila atau jadi berpikir pendek juga, enggak juga gitu. Nah, perbedaannya apa sih antara aku menawan segala pikiranku di bawah kaki Kristus sama tidak berpikir panjang? Perbedaannya tuh ini dulu sebelum dalam masa kehidupan gue di masa lalu gitu ya, kehidupan lama gue itu, gue cenderung pribadi yang berpikir pendek atau tidak berpikir panjang gitu. Gimana ntar, gampang itu mah, kalem, tenang aja. Itu pribadi yang berpikir pendek atau tidak berpikir panjang atau menggampangkan. Tenang, nanti juga beres. Padahal gak beres, kenyataannya gak beres. Tenang aja sih, gak usah pusing-pusing amat. Itu adalah contoh pribadi yang tidak berpikir panjang. Itu salah. Itu ada disinggung di ayatnya juga, di Rasul Paulus juga yang nulis. Nanti gue akan tulis ayatnya juga. Itu tidak berpikir panjang, berlaga tahu. Nah, lu bisa, kalau nggak salah di Galatia ya tentang perbuatan daging telah nyata ya. Manusia menjadi cinta uang dan lain-lain lah, itu pokoknya di situ di Galatia kalau nggak salah. Ya, tidak berpikir panjang, berlaga tahu segala macam. Nah, tapi ketika gue dibuang ke Taiwan gitu ya oleh itu rencana Tuhan juga gitu, dan akhirnya gue diproses selama gue di Taiwan. Nah, gue berubah tuh dari situ ke berpikir agak panjang gitu ya, berpikir jadi agak lebih panjang, tidak berpikir pendek, tidak menggampangkan. Tetapi ternyata efeknya bukan efeknya ya, salahnya adalah gue menjadi terlalu berpikir panjang. Nah, itu kurang bagus. Terlalu berpikir panjang sampai segala sesuatu gue pikirin gitu. Bahkan ketika waktu awal corona itu ada gitu ya, ketika waktu awal corona, waktu di mana-mana mulai lockdown, itu gue sampai mikir bahwa ini kiamat ini. Sampai mikir sejauh itu, karena gue pikir lu mau keluar, lu nggak bisa. Lu mau beli bahan makanan, lu nggak bisa. Lu mau, misalkan lu hari ini kerja nih, nah lu nggak boleh keluar, lu kerjanya dari rumah. Sedangkan perusahaan tempat lu kerja itu dia produksi. Lu kerja bukan, tempat kerja lu bukan berarti memproduksi hal yang kosong, kan pasti dia memproduksi sesuatu, menjual sesuatu. Nah, ketika dia ngejual barangnya ditaruh di pasar, ditaruh di market, nggak ada yang beli, otomatis. Jadi kayak efek domino. Lu tahu kan efek domino?
Gak ada yang beli, otomatis ya lama-lama perusahaan lu menurun, ya lu dipecat. Lu mau beli barang itu pakai apa? Itu dia udah kayak efek domino, roda, udah kayak roda gitu, udah kayak efek domino. Nah gue mikirnya udah sampai sejauh itu, gue mikir sampai udah ini ntar ada kerusuhan nih, ini ada penjarahan nih nanti di mana-mana ya, udah ini akhir dunia deh. Itu gue sampai di loteng di Taiwan, gue seneng banget suka duduk di loteng ya, ngeliat bintang segala macam kalau malam-malam. Itu gue sampai sesak guys, itu gue sampai mikir terlalu keras. Itu bahkan gue pernah sampai gue mandi nih, gue sampoan, nah ini urat gue keluar nih, gue kerasa nih, gue keramas sampoan, urat gue keluar. Waduh, gue itu mikir terlalu keras. Dan gue akhirnya tuh, Tuhan tolong aku menguatkan kepercayaan itu. Gue pas itu gue saat teduh, gue doa yang gue dapat adalah aku menguatkan kepercayaan. Itu yang cerita tentang Daud ya, yang dia sama rombongannya pas dia lagi berperang, dia ninggalin istri-istri, anak-anak si rombongannya ini. Nah ternyata itu ditawan sama sama bangsa lain. Itu udah mau ditimpukin tuh, si Daud udah mau ditimpukin sama batu tuh sama pengikutnya. Tapi di situ dibilang tetapi Daud menguatkan kepercayaannya sama Tuhan. Itu yang berbicara keras gitu sama gue waktu itu. Itu gue ya, aku menguatkan kepercayaanku sama pada Tuhan. Ya udah akhirnya udah biasa lagi, bilang lagi. Itu waktu awal corona tuh gue pernah sampai konyol gitu ya. Kalau gue mikir gue ngapain, ternyata tidak terjadi gitu apa yang gue pikirkan pada saat itu. Yang gue pikir ini udah dunia runtuh nih, udah kiamat nih, udah, ternyata enggak juga gitu, ternyata enggak gitu kan. So jadi ya itu gue berpikir kepanjangan, terlalu panjang, terlalu jauh gitu ya, berpikir terlalu jauh. Padahal tidak sampai semenyeramkan itu gitu, atau menakutkan itu gitu. Ya, so hari ini gue bersyukur sama Tuhan kalau gue diberikan pikiran yang baru, hati yang baru, tubuh jiwa roh, pikiran, hati nurani serta batin yang baru sama Tuhan. Gue masih boleh sebagaimana ada pada hari ini, bukan karena kuat, gagah, hebat, bisa dan mampunya gue, tapi sungguh semua semata-matanya karena oleh kasih karunia anugerah dan kemurahan Tuhan aja yang begitu besar untuk gue. Hari ini gue kuliah bukan karena kuat, gagah, hebat, bisa, mampu gue. Setiap kali gue ngerjain soal, setiap kali gue mau mulai kelas atau mulai ngerjain tugas-tugas, gue selalu berdoa yang demikian. Bukan pikiran gue, bukan kuat, gagah, hebat, bisa, mampu gue, karena gue ya bener sungguh cuman ya karena Tuhan aja gitu, Tuhan yang beracara. Ketika gue ngajarin les musik ke anak-anak di gereja, sungguh bukan karena gue hebat gitu, bukan karena kuat, hebat, bisa dan mampu gue, semuanya karena anugerah Tuhan. Dan gue juga minta tolong Tuhan, tolong bantu gue, perbanyak skill gue, berkati anak-anak ini biar skill yang daripada Tuhan aja, bukan karena kuat mereka gitu, tapi sungguh skill yang dari Tuhan aja. Karena gue juga jujur, gue bisa main musik, bisa 4 instrumen, gitar, drum, bass, keyboard. Meskipun memang baru basic sih, gue belum jago-jago amat. Gue ngerasanya gue belum jago-jago amat. Tapi bagi sebagian orang melihat gue kayaknya gimana gitu, padahal ya belum jago-jago amat. Di awal waktu dari SMP gue selalu doa, yaitu ketika gue mulai latihan, bukan karena kuat, hebat, gagah, hebat, bisa dan mampu gue, bukan pakai pikiran gue gitu, bukan pakai pikiran gue sendiri,
skill yang dari Tuhan aja. Dan sekarang gue jalanin lagi bisnis online gue minta doanya ya guys ya, dari kalian semua. Karena jujur bukan karena kuat gak hebat bisa dan mampu gue bilang sama Tuhan, Tuhan ini kalau memang kau kehendaki gue untuk jalan lagi, ini bukan bisnis gue, ini bisnisnya Tuhan, ini bisnismu Tuhan, tuntun gue, lu yang Tuhan aja yang beracara gitu, bukan gue, karena gue nggak bisa, karena gue pernah gagal. So jadi ya gimana cara, ya udah jalan aja. Sama ketika kayak gue bikin daily vlog kayak gini, jalan aja gitu, jalan aja dulu, nanti sambil sempurnain sambil jalan. So mungkin itu aja, kurang lebihnya apa yang mau gue saksin, apa yang mau gue sharingin sama kalian semua gitu. Dan video 50 menit ini mungkin akan gue patah-patahin, bakal gue bikin part-part supaya nggak bosan gitu ya, supaya nggak jenuh juga. Nanti gue juga akan tulis juga ayat-ayat yang tadi gue mention gitu ya, ayat-ayat yang tadi gue dapat akan gue tulis juga, diedit juga. Dan terakhir apa ya dari gue, ya mungkin itu aja yang bisa gue saksiin, bisa gue sharingin. Semoga jadi berkat buat kalian semua. Tetap andalkan Tuhan, bukan pakai pikiran kita masing-masing. Dan kalau misalkan ada di antara lu semua yang kena penyakit overthinking sama kayak gue, baca deh ayat itu yang tentang aku menawan segala pikiran di bawah kaki Kristus. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat pagi. Bye. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya.